wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, atau bahkan selamat malam, tergantung kalian nontonnya kapan ya. Oke, yang Bapak mau tanyakan terlebih dahulu, gimana kabar kalian nih? Semoga di masa-masa pandemi seperti ini kita masih melaksanakan PJJ itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar ya, menuntut ilmu. Oke. Sebelumnya ini merupakan bukan kali pertama kita berjumpa, tapi mungkin ini kali pertama kalian melihat ternyata Bapak bisa juga ya bikin video gitu. Ternyata Bapak masuk YouTube. Oh, kayaknya kalian senang banget kalau lihat seperti itu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat video ini di situs resmi smkprestasiprima.sch.id nanti, ataupun nanti materinya akan di-share oleh Bapak sendiri ya. Nah, sebelum kita mulai atau sebelum Bapak jelaskan tujuan daripada pembelajarannya, nah di sini Bapak ingatkan kembali, Bapak rasa bukan hanya Bapak saja ya yang mengingatkan, tapi semua guru mata pelajaran pasti mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Form. Nah, pasti setiap pagi Wallace itu nge-share ke kalian, bahkan setiap sesi Wallace akan nge-share ke kalian untuk kalian isi di Google Form. Nah, di situ kalian kan cuman ngisi nama, mata pelajaran, kelas, dan juga foto. Nah, jadi Bapak rasa gak sulit lah. Selain di Google Form, pastinya di Google Classroom. Nah, Google Classroom pasti catat, kalian juga harus isi ya di sana. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita awali dengan doa supaya semoga saja nantinya ketika kalian menonton video Bapak ini, kalian bisa mendapatkan pencerahan yang lebih wah gitu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya di channel SMK Prestasi Prima supaya kalian nanti bisa lihat video-video Bapak lainnya. Malah promosi. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajarannya. Baik anak-anak, jadi tadi kan kita sudah pembukaan. Di sini Bapak akan sampaikan bahwa di video kali ini kita akan membahas tentang subquery, atau kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa kita sebut sebagai SQL bertingkat. Jadi di sini Bapak punya 3 tujuan dalam ketuntasan KD ini, di mana yang pertama adalah kalian harus bisa merancang SQL bertingkat seperti apa dan dalam memanipulasi basis data. Yang keduanya, setelah kalian bisa merancang, nah, kalian dituntut untuk bisa membuat. Habis merancang, membuat. Yang ketiganya, kalian harus bisa menggunakan. Bagaimana sih cara penggunaan perintah SQL untuk mencari data-data yang nantinya kita perlukan tentunya. Nah, itu merupakan 3 tujuan pembelajaran yang nanti kalian harus kuasai. Jadi Bapak anggap ketika KD ini tuntas, mau tidak mau ketiga tujuan ini harus kalian kuasai. Oke ya, kita next. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah persepsi ke kalian, di mana ini merupakan sebuah pertanyaan pancingan lah, stimulus kalau Bapak sebutnya. Seperti ini. Bapak punya tabel di samping kiri, ini merupakan tabel ya bisa kita sebut sebagai tabel anggota lah ya. Yang jadi pertanyaan adalah jika kalian diminta untuk menampilkan data anggota yang umurnya di bawah rata-rata, bagaimana penulisan query-nya? Mungkin sebelumnya kalian pernah ya menggunakan, bukan pernah sih, tapi pastilah sering menggunakan fungsi agregasi. Bagaimana sih cara menampilkan rata-rata? Kita coba langsung praktekkan saja ya menggunakan mohon maaf, kita langsung menggunakan aplikasi command line-nya atau CMD. Bapak pastikan di laptop kalian harusnya sudah terinstall MySQL-nya ya. Di sini kebetulan Bapak menggunakan paket aplikasi XAMPP yang terbaru sepertinya. Bapak juga gak yakin ini terbaru atau enggak. Nah, kita langsung saja masuk. Jadi kalian aktifkan dulu nanti XAMPP control panel-nya. Kita masuk ke dalam server MySQL-nya terlebih dahulu. XAMPP MySQL /bin. Nah, di sini kita masuk sebagai user root MySQL /root. Nah, kebetulan
Bapak sudah punya database-nya dari tabel tadi, jadi kita gunakan database itu ya, subquery. Subquery, kita bisa lihat di sini ada tabel apa aja sih? Show tables. Tabel punya dua, ada tabel absensi dan tabel anggota. Kita coba lihat yang tabel anggota. Select bintang from TB anggota. Nah, ini merupakan tabel yang sama di slide PPT tadi. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menampilkan data anggota yang usianya di bawah rata-rata. Jadi mau tidak mau kita harus tahu dulu dong, ini anggota yang usianya di bawah rata-ratanya itu berapa sih. Jadi kita harus cari tahu dulu rata-ratanya. Jadi untuk mencari rata-rata, kita menggunakan fungsi agregasi. Select average, yang akan kita rata-ratakan adalah umurnya, umur from nama tabelnya adalah TB anggota. Kita lihat, ternyata rata-rata daripada umur anggotanya adalah 24 sekian. Jadi kita bisa lihat di tabel ini ada yang usianya 21, 19, 30. Kalau misalnya kita asumsikan bahwa rata-ratanya adalah 24, berarti yang mohon maaf, kita lihat lagi di sini. Berarti yang menjadi ataupun data yang akan dimunculkan itu adalah yang di bawah rata-rata. Tadi 24. Yang di bawah 24 itu akan dimunculkan. Salah satunya ini 21, 19, 23 dan lain sebagainya. Ini datanya masih sedikit, jadi masih bisa kita lihat lah ya. Kalau misalnya datanya banyak, nanti ada ratusan, ada ribuan. Lalu bagaimana cara menampilkannya? Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya subquery atau query bertingkat. Kita coba praktekkan langsung ya, sebelum, walaupun ini hanya sebatas persepsi, tapi kalian harus tahu dulu bahwa subquery ini keren loh. Nah, kita coba lihat cara menampilkannya seperti ini. Kita gunakan perintah select. Apa yang mau ditampilkan, misalnya kita cukup nampilin namanya saja ya, nama from TB anggota. Nah, di sini kita gunakan klausa where yang jadi acuannya adalah atau ekspresinya kita gunakan umurnya ini adalah lebih kecil. Nah, di sini baru kita terapkan lagi atau kita buat sebuah subquery-nya, select umur. Nah, di sini mohon maaf, kita gunakan agregasinya, average. Sebetulnya tadi bisa di copy paste saja ya, langsung dari atas, query di atas gitu. Tapi Bapak ingin menunjukkan bahwa Bapak bisa mengetik walaupun lambat gitu. TB anggota. Oke, kita langsung lihat apa saja sih yang muncul. Nah, ternyata yang muncul seperti ini, ada Wayan, Made, Ketut, Putu, dan lain-lain. Kita lihat, kita cek, kita validasi apakah Wayan usianya di bawah 24. Oh, ternyata benar. Made 19. Ketut, nah di sini Ketut usianya 23. Jadi kerennya subquery itu seperti itu ya. Kita bisa menentukan data, kita bisa memanggil data yang kita pun belum tahu gitu ada berapa datanya. Ini itu untuk persepsi, untuk stimulus, untuk pengenalan awal subquery bahwa subquery itu keren loh. Nah, kita langsung next ke pembahasannya. Nah, di sini ini merupakan definisi dari sebuah buku ya. Kalian bisa menyimpulkan nantinya subquery itu seperti apa sih. Kadang kalau misalnya Bapak menghafal dari buku itu bahasanya ya bahasa buku banget gitu. Padahal kalaupun misalnya nanti Bapak membuat soal tentang definisi subquery, Bapak minta itu menurut pendapat kalian saja. Oke, ini merupakan pendapat dari, bukan pendapat sih, tapi Bapak ambil dari buku basis data edisi Kurtilas. Ini kebetulan penerbitnya Andi dari Yogyakarta tahun 2018 ya. Kalian juga pasti punya buku pegangannya nanti. Oke, kita langsung bahas saja subquery atau inner query. Nah, ini namanya ada banyak nih. Ada inner query atau nested query ataupun query bertingkat tadi di awal ya. Ini merupakan sebuah query dalam query atau query yang tertanam dalam klausa where.
Sebuah subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat atau lebih membatasi data yang akan diambil. Jadi biasanya kalian menggunakan syarat atau pengkondisian hanya sebatas pada klausa where saja. Nah, di subquery ini ada hal yang lebih spesifik yang nantinya kalian bisa gunakan. Kalau dulu Bapak pernah mengajarkan kalian tentang penggunaan klausa having. Jadi datanya di order by dulu, baru kita gunakan klausa having untuk pengkondisiannya. Nah, kalau sekarang ini lebih mudah, kita gunakan yang namanya query bertingkat. Adapun di sini perintah yang bisa kita gunakan untuk pembuatan subquery atau perintah-perintah yang bisa diterapkan pada subquery. Di sini ada perintah khususnya ada pada kelompok DML ya, seperti select, insert, update, dan juga delete. Nah, statement bersama dengan operator seperti ada sama dengan, ini seperti operator perbandingan pada umumnya ya. Kalian pasti sudah paham. Nah, di sini penggunaan subquery. Nah, penggunaan subquery biasanya digunakan untuk mengcopy data. Ibarat kata kalian punya satu tabel, kalian ingin mengcopy semua data pada tabel tersebut ke tabel lain, yang mana kalian gak harus menginsert satu-satu lagi. Jadi kalian tinggal copy saja. Bahkan untuk pengkondisian pun itu bisa. Kalian mau memindahkan data berdasarkan syarat tertentu. Nah, itu sangat bisa. Yang kedua, menerima data dari inline view. Yang ketiganya, mengambil data dari tabel lain untuk kemudian diupdate ke tabel yang dituju. Ini sebetulnya hampir sama dengan mengcopy, tapi lebih khususnya mungkin ini bisa diupdate terlebih dahulu ya. Selanjutnya yang keempat, menghapus. Selain tadi mengcopy, mengupdate, nah ini juga bisa menghapus. Kita next. Adapun struktur dasar penulisan subquery-nya, nah di sini ini dikhususkan untuk perintah select dulu ya. Sebetulnya kalian nanti juga bisa menerapkan perintah insert, update, dan juga delete-nya. Ini digunakan untuk menetapkan daftar atribut yang diinginkan sebagai hasil query-nya. Jadi kalau ini kita khususkan untuk menampilkan data dulu. Nah, klausa from-nya ini biasalah kalian mengambil dari data mana atau berrelasi dengan tabel mana gitu. Seperti itu ya, gabungan dari beberapa tabel. Adapun klausa where-nya, nah ini opsional. Kalian bisa gunakan ataupun enggak, tergantung kalian. Tergantung kebutuhan data yang dimintanya seperti apa. Kita next. Nah, di sini merupakan sintaksis umum penulisan subquery. Ini yang umum ya. Kalaupun nanti dicontoh Pak, kok beda dengan sintaknya ya. Ini namanya juga umum. Kebanyakan pembuatan subquery itu seperti ini. Ada select list, di mana ini merupakan field nantinya yang mau ditampilkan apa aja, from, nama tabelnya apa, where, ekspresi, dan operator. Nah, ini sebuah pengkondisian dan juga operator yang digunakan. Untuk penggunaan operator di slide selanjutnya Bapak akan bahas satu persatu ada apa aja sih operator yang ada di subquery. Nah, kita next. Operator pertama, kita mengenal adanya exist dan not exist. Di sini exist sendiri merupakan sebuah operator yang ada pada subquery, operator pertama bahkan. Ini digunakan untuk menghasilkan nilai true or false atau benar dan salah, karena hanya memeriksa keberadaan baris-baris di tabel hasil subquery. Ibarat kata exist, misalnya di subquery-nya nilainya ada atau data yang ditampilkannya ada, maka dia akan bernilai true. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya datanya tidak ada, maka dia akan bernilai false. Ini kalian bisa lihat sintaknya seperti sintak sebelumnya, sintak umum. Yang membedakan adalah kita menerapkan operator exist di sini. Exist select bintang from tabel 1. Ini tabel-tabel ini nama tabelnya yang kalian buat nanti ya. Adapun contohnya seperti ini masih tabel yang sama tadi di tabel anggota. Bapak ingin menampilkan data seperti ini. Penggunaan exist untuk menampilkan ID, nama. Nah, di sini Bapak kasih pengkondisian yang melakukan absensi pada tanggal 27 Juli 2019. Sebetulnya kalian juga bisa menggunakan perintah join, tapi agak sedikit berbeda kalau kalian menggunakan subquery. Kita coba lihat. Ini merupakan query hasilnya.
Soalnya anggota ID, nama fieldnya, nama juga nama field, ini dari tabel anggota, from tabel anggota. Bapak aliaskan menjadi A supaya lebih simpel saja. Where, nah ini kondisinya adalah kita langsung terapkan operator exist-nya. Exist, select bintang from tabel absensi, ini tabel kedua, Bapak aliaskan menjadi B. Where, nah ini baru perrelasian antara primary key dan foreign key-nya antara tabel anggota dan tabel absensi. Ada A sebagai tabel anggota, ada B sebagai tabel absensi. Dan di sini Bapak kasih kondisi di mana tanggal yang melakukan absensinya adalah tanggal 27. Maka kurang lebih data yang tampil nanti adalah mohon maaf, Bapak langsung buka saja CMD-nya supaya kalian bisa lihat bagaimana sih atau data apa saja sih yang muncul yang absen pada tanggal 27. Kita coba lihat, ini merupakan tabel absensinya. Select bintang from TB absensi. Nah, kalian lihat anggota yang melakukan absensi pada tanggal 27, oh ternyata datanya tidak ada. Jadi Bapak ubah saja nanti tanggalnya menjadi yang ini ya, tanggal 26 misalnya. Coba tampilkan data anggota yang melakukan absensi pada tanggal 26. Nah, di sini ada ID 1, 2, 3, 4. Jadi kita coba buat query-nya. Query-nya seperti ini, kita tampilkan ID-nya, anggota ID. Nah, selanjutnya ada nama. Di sini adalah from tabel anggota, where. Lalu kita masukkan operatornya, operator exist. Kalian nggak perlu bertanya lagi ya, Pak, apakah MySQL ini bersifat case sensitif? Wah, itu kayaknya pertanyaan zaman dulu banget ya, case sensitif dan tidak sensitif seperti apa. Kalaupun kalian mau menggunakan ini secara dengan huruf kapital boleh, mau huruf kecil boleh, karena di MySQL itu bisa. Selanjutnya kita buat subquery-nya. Salah, Bapak rasa langsung copy paste saja, cepet kayaknya ya. Nah, di sini ada select bintang from tabel absensi B. Oke, jadi kita akan menampilkan data anggota yang melakukan absensi pada tanggal 26. Jadi ini supaya muncul saja ya, karena tadi kan di soal coba tampilkan yang pada tanggal 27 tapi di datanya pun nggak ada, sehingga kita akan coba menguji dulu operator exist ini. Ketika misalnya datanya ada, dia akan bernilai true. Nah, kita langsung saja select anggota ID dan juga namanya. Nah, di sini dari tabel mana? Ini merupakan tabel anggota. Tabel anggota kita aliaskan menjadi A saja supaya lebih mudah. Where. Nah, di sini baru kita terapkan operator exist-nya. Exist, baru kita panggil bukan panggil sebetulnya. Kita buat subquery-nya ya. Select bintang from TB absensi. Nah, kita aliaskan menjadi B. Where. Nah, di sini pengkondisiannya adalah kita coba relasikan antara tabel anggota dengan tabel absensinya. A, di mana A adalah anggota ID sebagai primary key, sama dengan B, ini sama ya, sebagai kunci tamunya, origin key-nya, anggota ID, dan nah di sini adalah pengkondisian yang mana kita akan panggil datanya. Jika ada, dia akan bernilai true. Nah, di sini 26. Kita tutup, kita titik koma, kita langsung enter. Maka data daripada anggota yang melakukan absen pada tanggal 26 adalah Wayang, Made, Nyoman, dan Getut. Kita bisa lihat di atas, ini tabel absensi, ada 1, 2, 3, 4, sama ya. Jadi ketika misalnya di subquery-nya datanya ada, dia akan bernilai true. Kita coba terapkan operator not exist-nya. Jika kita balikkan, berarti ini yang tidak ada dong ya, harusnya. Nah, jadi kita tambahkan not exist, kita enter. Nah, ini kebalikannya. Dan yang tidak melakukan absensi pada tanggal 26 adalah ini. Ada Gede, Putu, Kade, Komang, Ivan, Tommy, Asep, dan Uco. Itu untuk penerapan operator
Bapak rasa untuk operator eksis kalian bisa lah menggunakan dari mulai merancangnya, menuliskan kode programnya, sampai ke menerapkan pada case yang berbeda misalnya. Oke, kita lanjut ke operator selanjutnya, yaitu operator any atau sum. Nah, perintah any ini digunakan untuk menampilkan nilai yang sesuai dengan apapun yang dihasilkan oleh subquery. Jadi apapun yang dihasilkan oleh subquery pasti ditampilkan. Ada sedikit fakta menarik di sini bahwa any itu dengan operator in itu sebetulnya hampir mirip sekali. Bahkan dengan operator eksis pun sebetulnya mirip ya, banyak kemiripan. Tapi ini lebih dominan pada operator in. Nanti operator innya kita bahas. Nah, operator any dan in itu yang membedakan hanya sama dengan saja, atau operator operasional, bukan operasional ya, tapi operator perbandingan lainnya nantinya. Salah satunya adalah ini sama dengan. Kalau misalnya operator ini menggunakan sama dengan, itu gak jauh beda, berarti nantinya ketika kalian menggunakan operator in hasilnya akan sama. Jadi semua data yang ada di subquery-nya itu akan ditampilkan. Oke, kita lihat ke contohnya di sini. Ini sebetulnya ini berbeda ya. Bapak akan menampilkan nama dan gaji yang gajinya tidak paling sedikit. Maka perintahnya sebagai berikut. Nah, di sini merupakan contohnya. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat dulu sintaksisnya ada di sebelah kanan. Ini hampir sama dengan operator ataupun penulisan subquery pada operator eksis tadi. Yang membedakan hanya penulisan operatornya saja sebetulnya. Kita masuk ke contohnya. Ini query-nya select nama gapok from stack where gapok lebih besar any, select gapok from stack. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke tabel tadi nih, tabel anggota, katakanlah Bapak ubah nih. Ini kan kita mau mencari gaji. Kalau misalnya Bapak ubah soalnya menjadi seperti ini, Bapak punya tabel anggota. Misalnya Bapak tampilin dulu nih ya tabelnya, select bintang from TB anggota. Nah, di sini ada tabel anggotanya. Bapak ubah soalnya, kalau tadi menampilkan gaji yang tidak paling sedikit, Bapak ubah. Coba tampilkan data anggota yang umurnya tidak paling kecil. Nah, yang umurnya tidak paling kecil. Kalian lihat di sini adalah umur yang paling kecil 18 tahun. Berarti ketika kalian disuruh menampilkan data yang usianya tidak paling kecil, maka pengecualiannya adalah 18 saja dong. Berarti sisanya itu akan ditampilkan. Lalu penulisan query-nya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Ini sebetulnya udah query jadi ya. Kalau di tadi di PowerPoint nih ada nama gapok from stack where gapok lebih besar ini malah hanya satu tabel saja. Kalian nggak harus merelasikan dengan tabel lainnya. Jadi select gapok from stack. Kita lihat acuannya di sini. Ada gapok, stack, gapok yang menjadi ekspresinya nanti dengan operator relasional. Lalu operator ininya diterapkan. Ada gapok lagi from stack. Kita coba terapkan di sini. Nah, di sini. Kita langsung saja select. Bapak akan menampilkan anggota ID-nya. Anggota ID dan juga nama. Selanjutnya langsung saja from TB anggota. Nah, di sini kita buat pengkondisiannya where umur. Nah, di sini umurnya adalah lebih besar any. Kita akan tampilkan semua data yang ada pada subquery-nya. Select umur from TB anggota. Nah, apakah usia 18 tahun tadi muncul? Kita lihat bahwa usia 18 tahun itu adalah aset dengan ID 11. Di data ini ternyata asetnya tidak muncul. Jadi pengecualian ya. Makanya ketika kalian nanti mendapatkan kasus yang berbeda, tampilkan data pegawai yang gajinya tidak paling sedikit misalnya. Jadi nanti query-nya seperti ini. Nah, itu untuk penerapan operator ini. Kita next ke operator selanjutnya. Nah, di sini adalah operator all. Operator all digunakan untuk menampilkan nilai benar.
Kalau misalnya tadi di operator exist, kita akan mengecek di subquery-nya itu